Shalom saudaraku. Kita masuk dalam satu pembahasan lanjutan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas dua bagian, kita belajar tentang iman dari Abraham, maka kita hari ini lanjut di bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yang kita akan pelajari dari iman Abraham, kita akan ambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 berkata demikian, karena iman ia di sini adalah Abraham, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sekali lagi, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia kecil, Abraham, menganggap dianya besar, yaitu Tuhan yang memberikan janji itu setia. Sekali lagi kita masih belajar mengenai iman dari Abraham. Dan bagian ini kita melihat iman Abraham dalam menerima janji Tuhan bahwa melalui Abraham dan Sarah istrinya akan muncul keturunan yang sangat besar jumlahnya. Kalau kita ingat bagian Alkitab, Tuhan janjikan Abraham seperti keturunannya akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit gitu ya, banyaknya jumlahnya. Ada beberapa hal yang kita mau coba pikirkan bersama dari bagian ini. Yang pertama, kalau kita lihat perjalanan Abraham menerima janji Tuhan tersebut, ketika Tuhan ucapkan pertama kali bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak, melaluinya akan lahir bangsa-bangsa gitu ya. Butuh waktu 25 tahun, saudaraku, sejak pertama kali Abraham dipanggil keluar dari rumah bapaknya, dan pada saat itu diberitahu Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar, akan memiliki keturunan. Pada saat itu Abraham dan Sarah belum memiliki keturunan, sampai ketika Abraham menerima janji itu, sampai akhirnya janji tentang keturunan itu terpenuhi ketika Sarah memperanakan Ishak, itu jangka waktunya 25 tahun. Dan sepanjang 25 tahun itu Abraham berkali-kali, Alkitab mencatatnya berkali-kali, Abraham menerima janji Tuhan. Jadi Tuhan memperkatakan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, bahwa keturunanmu akan memiliki tanah di Kanaan dan sebagainya. Tuhan mengatakannya itu berkali-kali, tidak hanya satu kali saja pada saat Abraham mau keluar, tapi dalam perjalanan hidup Abraham tersebut berkali-kali Abraham menerima janji Tuhan. Tuhan terus memperkatakannya 25 tahun lamanya. Abraham menerima janji Tuhan tersebut berkali-kali, bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang sangat besar jumlahnya. Iman yang sejati, percaya, dan menyerahkan sepenuhnya pada waktu Tuhan. Itu yang kita pelajari dari bagian yang pertama ini. Iman yang sejati, iman yang ditunjukkan oleh Abraham itu percaya dan menyerahkan sepenuhnya dalam waktu Tuhan. Kita mencatat ya Bapak Ibu, saudaraku, nanti bisa melihat di Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan yang ke-7, Kejadian pasal 13 ayat 15 sampai 16, Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 13, Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai 8, Kejadian 18 ayat 10. Itu semua adalah janji-janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham, bahwa Tuhan akan memberkati keturunanmu. Abraham belum punya keturunan, tapi Tuhan berkata Tuhan akan memberkati keturunanmu. Tuhan akan membuat bangsa-bangsa yang besar melalui Abraham. Itu semua diberikan Tuhan berkali-kali. Dan respon Abraham yang percaya akan janji Tuhan tersebut diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan akan memberikan keturunan kepadanya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kita belajar, saudaraku, dari iman Abraham.
Iman yang sejati itu percaya dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam waktu Tuhan. Yang kedua, kita mau pelajari, saudaraku, dalam waktu 25 tahun itu perjalanan yang sangat panjang. Bagaimana Abraham menjalani itu ketika dia terima janji Tuhan tersebut? Bagaimana? Ternyata Alkitab ini sungguh luar biasa. Dia mencatat jatuh bangunnya hamba-hamba Tuhan. Dari situ kita bisa belajar bahwa jangan pernah menyerah ketika kita jatuh. Kita melihat contoh dan teladan dari tokoh-tokoh iman. Dia bangkit kembali untuk berserah, bergantung, dan percaya kepada Tuhan. Dan dalam 25 tahun perjalanan Abraham menerima janji Tuhan dan sampai janji Tuhan itu tergenapi, ada jatuh bangunnya. Sedikitnya ada 3 peristiwa yang akan kita bahas. Yang pertama, di Kejadian pasal yang ke-15. Pada saat itu Abraham mengira bahwa keturunan yang dimaksud Allah adalah hambanya. Tuhan berkata, bukan orang itu. Karena Abraham berpikir bahwa hambanya yang akan menjadi keturunannya. Yang dianggap Tuhan, keturunan itu siapa? Abraham pikir pertama kali adalah hambanya, budak kepercayaannya gitu ya. Tapi Tuhan berkata bukan orang itu, melainkan anak kandungmu. Jadi anak kandungmu, anak dari darah daging Abraham. Respon Abraham begitu penting pada saat itu, karena waktu itu ketika Tuhan berkatakan kepada Abraham, bukan itu Abraham, tapi anak kandungmu yang akan menjadi keturunanmu, yang akan menerima janji-janjiku. Dan respon Abraham pada waktu itu adalah ia tetap percaya pada janji Tuhan. Yang kedua di Kejadian pasal 16. Kalau kita baca ada bagian tersebut, maka kalau sebelumnya Abraham mengira hambanya Abraham yang akan menjadi keturunannya, maka pada Kejadian pasal 16 ini berkaitan dengan hambanya Sarah, yaitu Hagar. Yang pada saat itu Abraham dan Sarah berpikir bahwa keturunan ini, karena Sarah saat itu sudah tua dan lanjut umurnya, maka mereka dalam pikiran manusia berpikir bahwa oke, mungkin lewat Hagar ya akan lahir keturunan Abraham yang dimaksud oleh Tuhan. Maka melalui Hagar kemudian lahirlah keturunan Abraham, yaitu Ismail. Yang dipikir Sarah pada waktu itu bahwa inilah yang akan menjadi keturunan, yang dipikir oleh Abraham dan Sarah bahwa inilah yang akan menjadi keturunan yang dimaksud oleh Tuhan. Kejadian pasal 16, saudara-saudara bisa membaca bagian tersebut. Tapi sekali lagi Tuhan berkata bukan Abraham, bukan keturunan itu yang dari Hagar, bukan. Keturunan yang menerima janji Tuhan yang dimaksud oleh Tuhan tersebut adalah di Kejadian pasal 16, Bapak Ibu Saudaraku dapat menemukannya bahwa keturunan Abraham yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah yang lahir dari Sarah. Ya, ada jatuh bangun di situ Bapak Ibu. Kejadian pasal ketiga. Kejadian pasal 17 dan 18, yaitu bagian yang ketiga. Mencatat ini jatuh bangunnya lagi ya Bapak Ibu. Pada saat Kejadian pasal 17 dan 18, pada saat itu Tuhan kembali menyatakan janjinya kepada Abraham, kepada Sarah yang ikut mendengarkannya, bahwa mereka akan menerima janji Tuhan bahwa melalui mereka akan lahir keturunan gitu ya Bapak Ibu ya. Keturunan menjadi bangsa yang besar. Pada saat Kejadian 17-18 mencatat demikian, bahwa Abraham dan Sarah ketika menerima janji tersebut, Abraham dan Sarah tertawa karena mereka berpikir melalui pikiran manusia yang terbatas. Usia mereka sudah lanjut, Sarah sudah mati haid. Bagaimana kemudian dari Abraham dan Sarah akan muncul keturunan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan? Ada keraguan juga sebenarnya di situ ya Bapak Ibu kalau kita lihat. Kenapa? Karena ada tertawa. Bagaimana mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Ada jatuh bangunnya selama 25 tahun tersebut. Tapi syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebuah teladan bagi kita, sekalipun naik, turun, jatuh, bangun, Abraham tetap bisa bangkit. Abraham
bisa terus beriman. Abraham bisa terus percaya menerima janji Tuhan sampai janji Tuhan tersebut tergenapi 25 tahun lamanya. Ya, lewat jatuh bangun ini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Allah jangan menyerah, jangan putus asa. Kita tetap harus punya iman dan sejati, percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan janji dan menggenapi janji tersebut tepat pada waktunya. Roma pasal yang keempat ayat 18 berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekali lagi saya katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya katakan sekali lagi, Roma 4 ayat 18. Begitu indah firman Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, mereka sudah tua, 25 tahun mereka tunggu janji Tuhan, tapi tidak tergenapi. Lalu sampai Sarah yang akhirnya menjadi mati haid, Abraham yang umurnya sudah lanjut, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Luar biasa, ini iman Tuhan iman yang Tuhan mau katakan kepada kita, yang kita pelajari dari Abraham. Walaupun tidak ada dasarnya, melalui mata manusia mustahil, tidak mungkin terjadi. Namun Abraham juga berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau dalam kondisi yang terjepit, engkau merasa bahwa Tuhan, kau sudah lama kau janjikan, kau sudah lama akan memberikan banyak hal yang baik kepadaku, tapi aku terus mau tunggu waktu Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Walaupun dunia katakan mustahil, tidak mungkin, tidak bisa, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus berharap, terus percaya, terus bergantung kepada Tuhan, dan terus tundukkan diri kita di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tundukkan diri kita di dalam waktu Tuhan, karena percaya waktu Tuhanlah yang terbaik. Bersama Dia kita akan cakap dan tanggung perkara-perkara yang besar. Percaya, iman yang sejati, iman yang percaya dan menyerahkan sepenuhnya dalam waktu Tuhan. Saatnya berubah.